warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian memenuhi undangan Ibu untuk hadir di sekolah ini. Dan selamat siang, ini siang pagi menjelang siang ya. Oke, sebelumnya kalian sudah tahu belum kalian itu dihadirkan ke sini untuk apa? Belum ya? Ya, jadi Ibu hadirkan kalian ke sini tujuannya adalah untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Ya kan? Bimbingan kelompok di sini kalian sudah ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok? Dulu waktu di SMP? Sudah ada yang pernah? Belum ya? Oke. Sebelum masuk ke materi utama, kita sebaiknya berkenalan dulu ya. Di sini ada yang sudah kenal, ada yang belum, atau sudah kenal semua? Ada yang belum. Oke. Enaknya dimulai dari mana ini perkenalannya? Dari sebelah sini aja ya. Silahkan Mbak memperkenalkan diri. Nama saya Rubina dari Tegalgondo. Hobi saya menonton film. Oke. Lubena rumahnya di Tegalgondo, mempunyai hobi menonton film. Silahkan selanjutnya. Nama saya Tria. Hobi saya membaca Alkitab. Alamatnya di Indonesia. Dan di sebelah kanan saya ada Rubina. Alamatnya di Tegalgondo. Hobinya menonton film. Oke. Di sebelah Lubena ada Tria, rumahnya di Tegalioso. Hobinya apa tadi? Membaca Wattpad ya. Oke, selanjutnya. Nama saya Mahida, asal Tanggulu. Hobi saya masak. Di sebelah saya ada Rubina, rumahnya Tegalgondo, dan hobinya menonton film. Oke. Di sebelah Rubina ada Tria, asal biasa hobi membaca Wattpad ya. Oke, silahkan selanjutnya. Saya Desi Amara, asal dari Kota Ancol. Hobi menonton film. Di sebelah kanan ada Rubina, menonton film. Hobi menonton film. Sebelah kiri ada Tria, namanya dari Desa. Hobi Membaca Wattpad. Sebelah kanan ada Mahida Sena, namanya kita dulu hobi memasak. Oke, selanjutnya Mbak. Perkenalkan, nama saya Jesse Siskawandari. Saya dari Taman Negeri. Hobi saya bermain bola voli. Dari sana yang pertama Rubena. Dari Tegalgondo. Hobinya nonton film. ya. Ria dari Tegalioso. Hobinya Membaca ya. Terus Mahida dari Tambaluhur. Hobinya memasak. Oke, sebelah kananmu. Desi hobinya bermain voli dari Kutoarjo. Oke ya. Jadi untuk perkenalan nanti kalian bisa kenal lebih lanjut ya, karena memang baru pertama kali kenal kan wajar ya, masih lupa ingat, tapi setidaknya kalian sudah tahu di sini ada Lubena, ada Tria, ada siapa tadi Ibu juga lupa? Maulida, terus ini Jessie, terus ini siapa? Desi. Oke. Jadi kalian di sini memang dari berbagai kelas, wajar kalau memang belum saling mengenal, ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal ya kan? Oke. Ibu sudah menjelaskan tujuan kalian dikumpulkan ke sini adalah untuk melaksanakan bimbingan kelompok ya. Nah, kalian sendiri tahu nggak sih apa sebenarnya definisi dari bimbingan itu? Tahu ya? Oke. Ibu tanya satu persatu aja ya, biar adil gitu kan. Coba dari Rubina, definisi dari bimbingan menurut kamu apa Mbak? Menurut saya itu bimbingan itu adalah petunjuk. Oke, menurut Rubina definisi dari bimbingan itu adalah petunjuk ya kan? Oke, kalau Tria? Menurut saya definisi bimbingan itu Sebuah arahan. Menurut Tria, bimbingan itu adalah sebuah arahan. Kalau menurut Jessie, bimbingan itu apa? menurut saya bimbingan itu adalah pemberi bantuan. Menurut Jessie, bimbingan itu adalah memberikan bantuan. Oke, kalau menurut Jessie? Menurut saya bimbingan
itu adalah memberikan solusi. Oke, kalau menurut Maulida? Menurut saya bimbingan itu pembelajaran. Pembelajaran. Jadi kalian punya definisi masing-masing ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi semuanya benar, ya kan? Tapi sebenarnya definisi dari bimbingan itu sendiri adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli atau konselor untuk mengembangkan bakat, yang minat, ya kan? Yang ada bakat minat itu potensi ya, potensi yang ada di dalam diri kalian atau individu masing-masing, ya kan? Bisa tadi bantuan ya benar, memberikan informasi, ya kan? Memberikan bantuan, memberikan arahan. Tapi sebenarnya bimbingan itu tidak memberikan solusi ya, jadi tidak boleh memberikan solusi, ya kan? Jadi intinya dari bimbingan itu adalah untuk mengembangkan potensi atau bakat atau minat yang ada di dalam diri individu atau di dalam diri kalian masing-masing, ya kan? Tadi kan kita sudah membahas apa sih definisi dari bimbingan, ya kan? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa sih bimbingan kelompok itu. Jadi memang ada sedikit perbedaan antara definisi bimbingan dan definisi bimbingan kelompok. Kalau bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling yang dilakukan secara berkelompok atau yang dilakukan oleh 2 atau lebih individu. Yang dilakukan itu bertujuan untuk mengembangkan potensi atau bakat minat yang ada di dalam diri peserta didik atau individu itu sendiri, ya. Jadi paham ya, kalau bimbingan itu tadi hanya proses pemberian bantuan, tapi kalau bimbingan kelompok itu adalah dilakukannya secara berkelompok, ya kan? Nah, di dalam bimbingan dan konseling itu juga ada azas, ya kan? Azas yang perlu kalian ketahui itu yang pertama adalah azas kerahasiaan. Jadi kenapa kok harus ada azas kerahasiaan di sini yang kita pegang? Karena setiap kalian kan punya rahasia masing-masing ya, dan yang boleh tahu itu hanya kita yang ada di sini. Ketika nanti kalian sudah keluar dari bimbingan kelompok ini atau forum ini, itu usahakan kalian jangan sampai membocorkan apa yang kita bicarakan di sini, karena nggak bagus juga ya kalau kita itu mengumbar aib orang lain di depan orang lain, gitu kan. Itu yang pertama adalah asas kerahasiaan. Kalau untuk materi boleh nanti kalian sharing, tapi kalau untuk yang menyangkut tentang pribadi itu usahakan kalian benar-benar harus bisa menjaga rahasia. Yang kedua adalah asas kesukarelaan. Kalian di sini datang ke sini memenuhi undangan Ibu sukarela ya, tidak ada paksaan, tidak ada Ibu memaksa kalian. Jadi terima kasih kalian sudah hadir di sini. Itu adalah asas kesukarelaan ya, tidak ada paksaan, Ibu tidak memaksa kalian. Lalu yang ketiga adalah asas keterbukaan. Berjalannya bimbingan kelompok ini agar berjalan dengan lancar itu kalian harus terbuka. Apa sih keluhan kalian, apa sih yang kalian rasakan, itu tidak usah kalian malu-malu. Nanti kita bahas di sini. Kalian harus terbuka. Tujuannya apa? Keterbukaan itu agar bimbingan kelompok ini berjalan dengan lancar karena kalian terbuka itu. Oke, setelah tadi kita berbicara tentang definisi bimbingan kelompok itu apa, sekarang kita masuk pada aturan yang harus kita laksanakan dalam pelaksanaan bimbingan dan kelompok ini. Yang pertama adalah usahakan kalian benar-benar fokus mengikuti bimbingan kelompok ini, tidak ada yang bermain HP, tidak ada yang ngobrol sendiri, ya. Lalu yang kedua, usahakan nanti kalian aktif, responsif, mendiskusikan video yang akan Ibu tampilkan nanti, ya. Oke, lalu yang ketiga adalah di sini kita sepakati pelaksanaan bimbingan dan kelompok ini 1 jam pelajaran atau setara dengan 45 menit, ya. Jadi 1 jam pelajaran itu kita sepakati 45 menit. Yang keempat adalah usahakan kalian tidak menyela kawannya yang sedang berbicara atau berpendapat. Jadi nanti kalian Ibu kasih kesempatan juga untuk berpendapat. Jadi usahakan jangan menyela kawan ketika sedang berpendapat, ya.
Oke, dalam kesempatan bimbingan kelompok ini kita akan membahas topik tugas. Topiknya di sini adalah tentang motivasi belajar. Sebelum kita masuk ke inti dari motivasi belajar itu, apa sih yang kalian ketahui tentang motivasi? Ada yang tahu nggak? Oke, silahkan Jessy. Menurut saya, motivasi itu dorongan untuk melakukan sesuatu. Oke, menurut Jessy motivasi itu adalah dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang lain? Oke. Motivasi adalah kekuatan yang terdapat di dalam diri seseorang. Oke, menurut Bena motivasi itu adalah kekuatan yang ada di dalam diri seseorang. Oke, yang lainnya ada lagi? Oke, silahkan Ria. Menurut saya, motivasi itu keinginan yang kuat. Menurut Ria motivasi itu adalah keinginan yang kuat. Nah, oke. Beberapa definisi dari motivasi yang kalian ungkapkan itu sudah benar, ya kan? Tapi sebenarnya motivasi itu adalah dorongan yang berasal dari dalam diri individu untuk melakukan sesuatu atau untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Ya, jadi apa tadi motivasi? Motivasi adalah dorongan yang berasal dari dalam diri individu untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Jadi paham ya definisi motivasi itu sendiri? Untuk memperdalam topik motivasi belajar, Ibu akan tampilkan sebuah film pendek yang berjudul Bukan Pilihan. Silahkan kalian amati, nanti kita diskusikan bersama, ya. Semua itu berawal dari Aku adalah siswa yang lumayan pintar. Aku punya seseorang yang dekat denganku. Dia adalah Udah. Udah, tinggal semuanya ya. Yaudah semua deh, Ju. Siap. Udah. Di kamu ini apaan sih? Alhamdulillah, makanya udah selesai. Ju, kamu tadi ulangan ada berapa sih? Cuma 45. Kok kamu bisa sih dapat segitu? Kan biasanya kamu tuh ya nilai itu bagus.
itu? Alasan banget. Padahal ya sebenarnya kamu pacaran terus kan, jadi pacar kamu itu makanya nggak kamu jelek. Udah tau, tapi dia hari nggak belajar, mendingan pulang aja sekarang. Yaudah, aku pulang aja. Ju, aku mau ngomong serius sama kamu, tapi kamu gak boleh jawab ataupun nanya. Jadi, aku mau kita putus sekarang juga, dan kamu udah gak usah ngechat aku lagi, gak usah nanya. Kalau begitu, udah pokoknya kita sama-sama aja. Kita sudah sama-sama melihat tayangan film pendek di depan tadi ya. Jadi apa sih yang bisa kalian ambil dari tayangan film pendek tadi? Siapa? Oke, Desi dulu, silahkan. Kita tidak boleh menyepelekan sesuatu yang kecil. Oke, jadi menurut Desi hal sekecil apapun itu tidak boleh kita sepelekan ya. Lalu Maulida, silahkan. Walaupun saya tidak terlalu pintar, jika saya mempunyai keinginan untuk belajar yang tinggi, pasti saya bisa mendapatkan yang bagus. Oke, jadi walaupun kita itu nggak pinter, tapi kalau kita itu punya keinginan, punya dorongan yang kuat atau motivasi yang kuat untuk belajar, pasti hasilnya pun akan baik. Hasilnya apa? Nilai ya, nilai kita akan menjadi baik ketika motivasi belajar kita menjadi tinggi, ya kan? Oke, lalu apa sih dampak ketika motivasi belajar itu rendah? Apa Mbak? Nilainya menjadi rendah, sama timbulnya rasa menyesal dan malu keadilan. Oke, jadi apa sih dampak dari motivasi belajar kita yang rendah? Yang pasti mungkin dari nilai yang tadinya tinggi karena motivasi belajar kita menurun, nilainya menjadi rendah, ya kan? Dari yang tadinya berprestasi di kelas menjadi prestasinya juga turun, terus juga canggung ketika kita dulunya selalu jadi juara, kok tiba-tiba nilainya turun, jadi ke teman-teman itu kita bersikapnya jadi canggung ya. Oke. Lalu pernah nggak sih kalian itu mengalami hal yang seperti di film pendek tadi itu? Ya silakan Ria. Karena saya terlalu banyak mengikuti kegiatan sehingga saya tidak bisa membagi waktu untuk belajar. Oke, jadi Tria pernah nih mengalami hal yang sama kayak di film pendek tadi. Jadi ketika Tria sulit mengatur waktu, sulit mengatur waktu belajar ya, jadi sehingganya prestasinya jadi turun ya Mbak ya, nilainya jadi turun ya. Oke, lalu bagaimana sih menurut kalian kiat-kiat yang harus kalian lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar? Silakan. Oke, Jessie. Belajar yang giat, membagi waktu dan sering membaca buku. Oke, jadi kiat-kiat untuk meningkatkan motivasi belajar menurut Jessie itu yang pertama adalah lebih ditingkatkan lagi intensitas belajarnya ya. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita mengatur waktu belajar, waktu bermain dan lain sebagainya, itu pasti akan berpengaruh terhadap prestasi kita di sekolah. Lalu yang ketiga adalah memperbanyak membaca buku, memperbanyak referensi, literasi, banyak-banyak baca buku. Kalau kita banyak-banyak baca buku, pasti ilmu yang kita dapatkan juga pasti akan banyak ya. Oke, dari kegiatan diskusi yang sudah kita lakukan tadi, apa sih kesimpulan dari motivasi belajar? Silahkan. Oke, Jessie silahkan. Dorongan untuk menambah semangat belajar. Oke, jadi motivasi belajar menurut Jessie itu adalah dorongan untuk semangat belajar. Oke, Ibu tambahkan ya. Jadi motivasi belajar itu sendiri adalah kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat belajar untuk berprestasi yang lebih baik. Ya, coba diulangi. Kecenderungan siswa dalam apa?
Kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Ya. Oke, jadi dari kegiatan bimbingan kelompok yang sudah kita laksanakan hari ini, apa sih kesimpulan yang kalian dapatkan? Apa manfaat yang kalian dapatkan dari bimbingan kelompok yang sudah kita lakukan hari ini? Silakan, semuanya berpendapat. Dimulai dari siapa dulu? Lubena. Dari bimbingan ini saya menjadi lebih meningkatkan motivasi belajar. Oke, jadi kesimpulan manfaat yang didapat oleh Lubena adalah Lubena bisa meningkatkan motivasi untuk belajar. Oke, silahkan Ria. Jadi dari bimbingan kelompok ini saya lebih bisa menghargai waktu. Oke, Ria, dari bimbingan kelompok yang kita lakukan ini, menurut Ria dia bisa lebih menghargai waktu belajar ya. Oke, silakan Maulida. Jadi dari bimbingan ini saya akan meningkatkan belajar akan mendapatkan prestasi. Oke, menurut Maulida manfaat yang dia dapat dari kegiatan bimbingan kelompok ini, dia akan meningkatkan prestasi belajar ya. Oke, terus menurut Desi? Jadi dari bimbingan tadi saya harus fokus untuk belajar. Oke, menurut Desi manfaat dari bimbingan kelompok ini adalah dia harus lebih bisa fokus dalam belajar ya agar lebih berprestasi. Oke, selanjutnya Desi. Dari bimbingan tadi saya untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Oke, menurut Jessi manfaat yang bisa diambil dari kegiatan bimbingan kelompok ini dia harus bisa lebih berprestasi lagi ya. Oke, jadi manfaatnya sangat banyak ya ketika memang kita melakukan hal-hal yang positif pasti hasilnya pun akan positif ya. Oke, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan sebelum sesi kegiatan ini kita tutup? Cukup paham ya? Oke, untuk sebelum Ibu tutup, untuk pertemuan selanjutnya akan kita sepakati hari apa? Enaknya waktu kalian. Gimana kalau hari Rabu atau hari apa yang menurut kalian enak? Rabu? Pukul berapa? Atau seperti hari ini tadi? Oke, jadi kita sepakati ya pertemuan selanjutnya kita ketemu lagi hari Rabu jam 8 pagi. Ada yang mau menambahkan membahas topik apa di pertemuan selanjutnya? Atau Ibu aja nih yang ngasih topik tugas lagi? Oke ya, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita sepakati hari Rabu pukul 8 dan akan membahas topik tugas mengenai membagi waktu untuk belajar ya, membagi waktu untuk belajar. Kalian kan banyak ya yang kesulitan memanajemen waktu belajar ya. Oke, jadi kita sepakat itu ya. Oke, jadi tidak ada pertanyaan. Oke, sebelum kegiatan bimbingan kelompok ini kita tutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu ucapkan terima kasih dan hati-hati di jalan ya.